Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kaifa halukuna ya akhwat? Alhamdulillah. Semoga kita semua masih berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dan yang diberikan ujian sakit semoga diberikan kesabaran dan kemudian menjadi pengukur dosa kita semua. Amin insyaallah. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan materi terkait peluang. Ini masih materi prasyarat sebelum kita mempelajari peluang kejadian majemuk. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait peluang sebuah kejadian atau peluang suatu kejadian. Nah, sekarang kita akan membahas terkait peluang komplement dan frekuensi harapan. Nah, apa itu peluang komplement? Nah, peluang komplement suatu kejadian adalah peluang suatu kejadian yang berlawanan dengan suatu kejadian yang ada. Jadi, misalkan ada peluang terambilnya kelereng warna merah misal dari kelereng yang ada antara warna merah dan biru misal. Nah, untuk komplement itu adalah peluang terambilnya bukan warna merah gitu atau warna selain warna merah. Nah, itu komplement itu kebalikannya gitu ya, berlawanan. Nah, biasanya dinotasikan dengan A aksen atau A pangkat C nih. Atau juga ada juga yang menulisnya A seperti ini nih. Nah, ini juga lambang atau notasi dari peluang komplement. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal ya. Mengingatkan kembali, ini ada sebuah dadu bermata 6 dilempar 1 kali, maka peluang muncul mata dadu bukan 4 adalah, nah kita cari dulu peluang dari mata dadu 4. Nah, peluang dari A. Nah, kemarin masih ingat kan N A per N S itu kan. Nah, yang muncul mata dadu 4 berarti kalau hanya dari sebuah dadu ada 6 kan, 6 mata dadu dilemparnya cuma 1 kali, mata dadu 4 berarti kan paling hanya ada 1, angka 4 kan kita ada 1, maka kita peroleh 1 per 6. 6 dari mana? Ini mata dadu itu ada 6. Nah, ini adalah peluang muncul mata dadu 4. Nah, kalau komplemennya, nah berarti kalau A komplemennya gitu kan, peluang A komplemennya. Jadi kebalikannya, berarti kan kalau peluang itu maksimalnya itu kan satu kejadian, berarti 1 dikurangi 1 per 6 ya, ini dia komplement. 1 dikurangi 1 per 6, kita buat di sini 6. Nah, ini kan 6 dikurang 1, maka sama dengan 5 per 6 gitu. Ya, ini peluang komplement dari mata dadu 4 atau yang muncul itu mata dadu bukan 4. Atau bisa juga kalau soalnya sederhana seperti ini, bisa juga kita langsung peluang muncul mata dadu bukan 4. Oh, yang bukan 4 itu berarti 1, 2, 3, 5, 6. Nah, itu ada 5 kan, 1, 2, 3, 5, 6. Nah, ini kan NA-nya ada 5, berarti 5 per 6. Ini sama saja ya isinya, berarti peluangnya itu 5 per 6. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Nah, di sini ada soal peluang bahwa Rida dapat menyelesaikan sebuah soal yang diberikan adalah 4 per 5. Jadi peluang bisa menyelesaikannya itu 4 per 5. Peluang Aisyah dapat menyelesaikan sebuah soal yang sama adalah 2 per 3. Dan peluang Puspa dapat menyelesaikan soal yang sama juga adalah 3 per 7. Nah, masing-masing orang berbeda ya peluang dapat menyelesaikannya. Jika ketiga orang itu mencoba menyelesaikan soal tersebut, maka peluang bahwa soal itu akan diselesaikan adalah, nah, untuk Rida aja ya, untuk Rida 4 per 5. Nah, maka komplemennya kita lihat berarti komplemennya jadi 1 dikurangi 4 per 5. Jadi sama dengan berapa? 5 dikurangi 4 1 per 5. Nah, ini untuk Rida. Kemudian untuk Aisyah. Nah, untuk Aisyah
Untuk Aisyah juga berarti komplemennya dia tidak bisa menyelesaikan ya, maksudnya 1 dikurangi 2/3 gitu kan, jadi sama dengan 1/3. Ini untuk Aisyah. Kemudian untuk Puspa, nah untuk Puspa di sini 3/7 ya, berarti komplemennya 1 dikurangi 3/7, maka sama dengan 4/7. Paham ya sampai sini? Nah, ketiga orang itu mencoba menyelesaikan. Nah, peluang soal itu akan diselesaikan. Nah, berarti ketiga ini kita kalikan terlebih dahulu. 1/5. Kan ini peluang dari semuanya kan, 3 orang ini. Ini peluang komplement dari menyelesaikan atau kebalikan dari menyelesaikan. Berarti 1/5 ini dia peluang tidak bisa menyelesaikan. Nah, dikali 1/3 kemudian dikali 4/7. Nah, kita kalikan ini sama dengan 4 per berapa? 15 dikali 7. Nah, 15 dikali 7 105. Nah, di sini ini 105. Jadi peluang ketiga orang tersebut dapat menyelesaikan satu soal yang tadi adalah berarti komplement dari 4/105. Maka 1 dikurangi 4/105 ya. Sama dengan ini buat 105/105 kan. Nah, ini 105 dikurangi 4 jadi sama dengan 101/105. Nah, inilah peluang yang dapat peluang dapat menyelesaikan soal tersebut dari ketiga orang tadi gitu. Kira-kira bisa dipahami sampai sini ya. Sekarang kita masuk ke frekuensi harapan. Nah, kalau tadi komplement adalah kebalikan dari peluang yang terjadi. Kalau sekarang frekuensi harapan harapan terjadinya peluang itu ada berapa ketika beberapa kali pengetosan atau beberapa kali percobaan gitu. Nah, biasanya dilambangkan dengan A-nya itu peluangnya, peluang kejadiannya misalkan A. Nah, maka frekuensi harapannya adalah peluang kejadian A dikali N. N ini adalah banyaknya percobaan atau banyaknya pengetosan biasanya. Kita langsung ke contoh soal saja ya, karena ini masih mengulang juga. Di sini nomor 1, nih contohnya, suatu bibit tanaman memiliki peluang tumbuh 85%. Sebanyak 5.000 bibit tanaman itu ditanam pada satu lahan. Frekuensi harapan tumbuh bibit tanaman itu adalah, nah kita lihat berarti ini kan peluangnya ini udah ada. PA 85% ya kan. PA sama dengan 85%. Nah, 85% ini sama dengan 85/100. Ya, 85/100. Ini PA-nya. Maka untuk EA atau frekuensi harapannya berarti sama dengan 85/100 dikali bibitnya ada berapa, dikali 5.000. Nah, kita coret 100 di sini ya kan. Jadi sama dengan 85 dikali 5 ya, 425 kemudian ada nolnya 1 ya, 425. Maka yang tumbuh itu frekuensi harapannya bibit itu dari 5.000 bibit itu adalah 4.250 bibit gitu ya. Ini terkait frekuensi harapan. Nah, untuk soal nomor 2, di sini ada dadu, misal matanya itu A, B, C, D, E, dan F, ditos 120 kali. Maka frekuensi harapan, nah berarti kita cari dulu peluangnya. Nah, yang ditanya misal PA-nya ini apa? Frekuensi harapan muncul mata dadu huruf vokal. Huruf vokal ada apa aja di sini? Ada A sama ada E, berarti cuman ada 2 ya kan? Ada 2 per berapa? Kalau dadu matanya ada 6, 2/6 ya. 2/6 atau juga sama dengan 1/3. Nah, gini.
Kemudian ini frekuensi harapan yang ditanya, berarti EA sama dengan 1/3 ya kan, peluang dikali N. N itu tosnya berapa kali? 120. 120 dibagi 3 adalah 40. Maka frekuensi harapan munculnya mata dadu huruf vokal adalah 40 kali dari sebanyak 120 kali pengetosan. Tuh. Kembali ke contoh soal yang ketiga, dalam sebuah kotak terdapat 5 kelereng hijau, 4 kelereng biru, dan 7 kelereng hitam. Sebuah kelereng diambil secara acak, kemudian dikembalikan lagi dan pengembalian dilakukan terus-menerus sebanyak 320 kali. Nah, frekuensi harapan. Nah, tetap untuk menentukan frekuensi harapan berarti kita harus menentukan peluangnya dulu. Yang diambil adalah sebuah kelereng secara acak, maka kita tentukan dulu misal PA-nya ya. PA-nya kita tentukan dulu. Kita ini karena secara acak kita pakai kombinasi ya, masih ingat. Nah, yang diambil adalah kelereng frekuensi harapan kelereng hitam. Nah, kelereng hitam ini hitam ada tuh 7, maka C71 ya, karena satu yang diambil. Nah, untuk sampelnya berarti ada berapa nih kelerengnya? Ada 5 tambah 4 9, 9 tambah 7 16, maka C16 1 ini ya, berarti 7/16 ya kan, 7/16 nih frekuensi maka frekuensi harapannya yaitu EA ya, EA sama dengan PA kali N. PA-nya 7/16 dikali 320. 32 dibagi 16 itu 2 ya, 20 kali 7 140. Jadi ini frekuensi harapan terambilnya kelereng hitam dari 320 kali pengambilan itu. Ya, semoga dapat dipahami dengan baik. Jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan pada grup diskusi atau juga bisa japri Ustazah, atau mau mencari referensi lain itu lebih baik. Sekarang saatnya latihan mandiri. Ya, boleh silahkan kerjakan soal yang ada pada layar ini. Ada 3 buah soal esai, silahkan dikerjakan dengan sebaik-baiknya pada buku latihan ya. Kemudian ditulis langkah-langkahnya dengan tepat, nanti dikirim japri telegram Ustazah. Maksimal hari ini pukul 17. Mudah-mudahan Antuna dapat mengerjakan soal dengan sebaik-baiknya. Dan tentunya yang diharapkan ini adalah bukan hanya sekedar mengumpulkan, tapi juga benar-benar memahami esensi dari KBM kita hari ini, dari materi yang sudah disampaikan pekan lalu dan hari ini. Gitu ya, bukan hanya paham atau bukan hanya mengumpulkan, itu bukan seperti itu. Apalagi ini Antuna yang mau ikut UTBK atau ujian mandiri atau tes lainnya, ini soal-soal matematika dasar seperti ini insya Allah akan selalu ada gitu. Maka pahamilah dengan sebaik-baiknya mumpung masih diberikan kesempatan. Demikian KBM hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan, tidak perlu ragu, atau misalkan mau cari referensi lain pun tidak masalah. Syukron jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.